episode Let's Go Survivor. Pesawat dari arah observatory menuju arah Mil, dimana kalau kita tahu di sini observatorinya Blue Zone dan NXL sudah menduduki dengan sendirinya. Ini bakalan kaya banget sih NXL Liga Game kalau misalkan dia bener-bener menguasai satu kompon di sekitaran observatory. Tapi graveyardnya kayaknya ada peperangan antara Giant dan juga Unite nih, Bah. Waduh. Ini dia, NXL-nya sudah mulai ngambil observatory seperti biasa. Dan kalau kita lihat, Unite berada di pertengahan antara NXL dan juga Giant. Yang mana ini akan sangat merugikan ketika Unite mulai terbatasi akses geraknya. Mau ke kanan salah, ke kiri salah. Yang mau nggak mau dia harus ke depan. Dimana kalau dia menuju Katulistiwa, dia punya sekitaran jeda yang cukup luas. Ataupun banyak waktu yang akan terbuang, dimana yang lain sudah looting, dia masih jalan-jalan. Iya, dia masih jalan-jalan juga. Kalau kita di sini memang seperti yang tadi Abbas sempat singgung di awal ya, ada pemain baru di Unite yaitu Andri dan juga Amora. Nah, kira-kira nih bahkan kalau kita lihat dari kemarin dari Unite Esports dia belum bisa mendapatkan 10 poin maksimal, tapi at least dia udah bisa dapetin 6 poin nih untuk hasil dari matchday kemarin di matchday ke-7. Nah, kalau misalkan di matchday ke-8 ini andai kata misalkan Unite Esports bisa dapat 10 poin penuh, ini berarti penyesuaiannya antara player di tim yang lama dengan yang baru ini bakalan cepet banget sih, Bah. Betul, adaptasinya Andri dan Amora berarti cukup bisa diperhitungkan, ya kan? Dan mungkin aja nih, mungkin maaf nih kalau salah, ya kan? Andri dan Amora adalah salah satu pemain yang memang sering bermain bersama sama teman-teman. Jadi adaptasinya tuh udah tinggal kayak ngelanjutin aja sih. Tinggal ngelanjutin aja. Dan tapi di sini Bah ternyata ada satu orang yaitu seorang Electra yang dia udah memantau juga keberadaan Unite, tadi berusaha untuk nungguin dulu dia dari Ras terutama ya. Betul. Ketika mendekati Tong, dia si Electra ini pengen nembakin Tongnya, pengen ngeledakin Tongnya nih, Bah. Iya, dengan Worldfaker cukup mungkin banget karena Worldfaker adalah salah satu dengan senjata dengan rate of fire yang cukup tinggi, dengan damage rasionya juga tinggi, apalagi kita tahu bersama-sama Unite itu turun dengan resort yang sangat minim banget. Betul. Ya kan, ketika dia dipukul mundur dari graveyard, move ke arah Katulistiwa, kemudian resortnya mulai terbagi-bagi, dan ini juga Electra tidak akan terus menembaki ke arah pemain-pemain Unite karena resiko yang akan diambil di mana Electra berada dalam posisi sendirian. Tidak Betul. ada covering fire, tidak ada kampen juga, dia hanya memanfaatkan batu. Jadi satu keputusan yang cukup baik bagi Electra adalah regroup bersama teman-teman yang masuk ke area Bima Strip. Di mana tadi mungkin Electra diutus untuk mengamati area Katulistiwa, apakah aman atau tidak. So, di sini Bonafide sudah coba dekati pemain The Pillar. Waduh, Bonafide Actindir udah siap juga dengan satu space-nya untuk menyambut kehangatannya. Coba dispray menggunakan satu VSS-nya. Racunnya menusuk badan dari musuhnya. Coba dicari di manakah berada. Ada TP yang siap menunggu juga, udah set up dari Dilko. Hati-hati, coba dijamsut kah. Ternyata di sini Actindir berhasil mendapatkan satu knockdown. Aka ternyata yang berhasil menculik seorang Dilko. Apakah langsung di ending bisa saja, dan ternyata Aka berhasil mendapatkan seorang Dilko juga. Dan bakalan dijamsut juga dengan cukup connect langsung ke kepalanya. MP5-nya sangat-sangat luar biasa, dan langsung di ending juga menggunakan Famas Wibunya. Mau nggak mau, di sini The Pillars-nya harus mundur jauh-jauh. Tapi hati-hati karena Siren harusnya bisa dengar juga peperangan yang terjadi kalau kita lihat. Tapi Segil langsung di-knockdown oleh tim Siren, malah ditumbangin sama Siren. Habis Bonafide terbitlah Siren. Aduh, The Pillar-nya kurang beruntung banget, Abah. Betul, Bonafide dengan sangat sekatannya menggunakan vehicle untuk mendekati pemain-pemain The Pillar yang berada di Luma Air, kemudian memberikan pressure dengan 3 pemain, melawan 2 pemain. Tentunya menjadi satu keuntungan dari segi jumlah, dan Bonafide akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Meskipun tadi cukup lucu banget ketika menembaknya dengan VSS dari jarak yang cukup dekat, dimana kalau kita tahu bersama-sama VSS bukan tipikal senjata jarak dekat. Iya. Ya kan? Namun dia punya satu advantage, itu blade damage yang bisa memberikan satu buah pukulan yang bertubi-tubi, dan ketika pemain-pemain dari The Pillarnya sendiri langsung aja menjauh, ini menjadi satu kesempatan buat si Rentan. Bonafide itu notice adanya pertempuran, dia nggak mau ikut andil, dia langsung back off ke area Pocinok dan mengamankan posisinya, sehingga di sana 2
The Pillar tuh kayak dibagi dua tuh, dua buat The Siren, dua lagi buat Bonafide. Ya tadi posisi The Pillars emang nggak diuntungin banget ya. Dia tuh bener-bener dikagetin sama Bonafide. Tiba-tiba ketika dia berusaha narik mundur ke arah Sentosa, malah ada tim Siren yang udah nungguin juga. Jadi unlucky banget sih untuk match pertama kali ini untuk The Betul. Pillars. Tapi nggak apa-apa, masih ada match berikutnya. Sementara kita sedikit agak bergeser, di mana di CPR lagi-lagi tuan rumah dari NJID bakalan kedatangan tamunya ternyata nih. Ada Giant Esports, tapi kita moving dulu. Rans berhasil mendapatkan satu knockdownnya West Bandit Alpha. Alphanya ke knockdown, tapi di sini Upet harus terknockdown juga. Rain lagi-lagi harus terknockdown oleh seorang Helen. Di situ coba di jumpsuit juga. Terus seorang Erzel apakah masih bisa save? Di sini bakalan susah juga. 1 lawan 1. Apa yang terjadi? Erzel masih gak bisa. Ada Eko Esports yang menjadi tamu sepertinya. West Bandit bakalan sekarat banget. Coba dicari dulu di mana musuhnya Amore. Mencari riuhnya peperangan juga West Banditnya tuh harus dipulangkan di posisi ke-11. Giant Esports-nya cepet banget bosku. Ditumbangin di posisi ke-10. XC-nya juga harus balik di posisi ke-9. Ini perang macam apa? Cepet banget bos. Wow, positioning yang cukup baik sekali, dan menurut gua tuh movement dari West Bandit cepet banget ya. Tadi padahal kita lihat di DB Massive, tahu-tahu udah ada di area pick. Kemudian pertarungan antara West Bandit dan juga XCN menjadi satu buah pertempuran yang menguntungkan bagi pemain-pemain Eko Esports. Dan di sini Eko natakin cuy, langsung dapat 5 sih. Itu tandanya bahwasanya dua tim kena damage atau terkena eliminasi dari pemain-pemain Eko, baik itu West Banditnya maupun XCN-nya. Jadi semuanya kena, walaupun pertempuran tadi ya menurut gua cukup cepet banget, cepet banget, keren sih untuk, dan eksekusi dari pemain-pemain Eko juga cepet, karena kalau kita lihat Eko sendiri ya dengan pengalaman jam terbang pemain-pemainnya yang sudah teruji klinis ya kan, udah teruji banget, ini bisa mulai aktif. Dan kita lihat di sini nih ada Rainbow, Amore, Gustav, Match, itu bukan pemain-pemain yang baru masuk ke kancah kompetitif yang dianggap kita major lah. Mereka udah berulang-ulang dan sudah ada pengalaman di sini, sehingga mental dari mereka pun sudah terbentuk dengan cukup kuat, sehingga benar banget ketika mereka bisa memanfaatkan timing dan juga posisi itu sesuatu yang memang diukur dari pengalaman dan juga jam terbang. Iya, itu dia sih, Bah. Soalnya saking kuatnya mental ya, mobil udah kebakar aja masih dipakai juga sama Eko Esports. Jadi emang keren banget, itu udah kuat mental banget gitu kan. Betul. Pokoknya mobil jangan berhenti dipakai sebelum hancur beneran, karena kalau misalkan hancur pun juga bisa jadi obstacle abadi. Sementara kalau kita sedikit agak bergeser ke arah Pocinok nih, Bah. Ada GRC Esports yang kemarin juga udah mendapatkan poin tambahan 8 untuk pot kecilnya. Ini udah lumayan banget sih, karena kalau kita tahu sendiri di grup A memang dari GRC ketertinggalan poinnya cukup lumayan jauh, tapi dengan dia bisa mendapatkan 8 poin di match D7 kemarin, at least dari GRC sih bisa mempertipis ketertinggalnya dengan tim The Pillars yang ada di posisi ketiga untuk di grup A-nya sendiri. Sementara dari Siren dia udah mengamankan satu kompon di sekitaran rumah labirin nih, Abah. Ya, betul. Dan ini akan terjadi pertarungan antara sesama grup A, baik itu Siren dan juga JRC. Tentunya salah satu yang tereliminasi bakal terugikan dengan posisi ini. Jadi baik itu JRC maupun Siren Esports pun harus cukup hati-hati mengambil setiap keputusan yang ada. Dimana kalau kita ngebahas match day kita udah tipis banget, udah tinggal sedikit lagi. Jadi mereka harus cepat beradaptasi. Dan kalau kita lihat ngebahas JRC ya, JRC sendiri pun udah mulai adaptasi dengan in-game-nya. Mereka sudah mulai mengenal satu sama lain. Mereka juga udah sering memahami meta. Dan di sini pertarungan sepertinya tidak bisa dihindarkan, Bung Arman. Yes, pertarungannya nggak bakalan bisa terhindarkan. Di sini ada satu lemparan granat dari seorang Lim, tapi belum connect, bisa saja Raw bakalan kesekarat juga, tapi masih ada inhaler yang bisa dihirup. Coba dibalas satu granat juga, Duan Bledoskah. Kalau kita lihat Duar, tapi nggak connect, bisa saja. Udah coba diras, Justin menggunakan satu shotgunnya, coba mencari di mana musuhnya. Udah ada 2 orang di depan, tapi di sini coba dikasih distract menggunakan satu MP5-nya. Lim melakukan jumpsuit dengan cukup baik juga, ada pop-up yang cukup baik, tapi di sini cukup sekarat. Justin juga mencoba mencari di mana ke musuhnya. Itu dia, coba di jumpsuit tapi masih ada sedikit miss. Coba dicari lagi dan lagi, itu dia. Oh my god, fight-nya panjang banget bosku. Justinnya sebenarnya berhasil mendapatkan juga seorang Jim, dan ini dia. Coba dicari di mana ke orangnya, coba ditembakin lagi dan lagi. Kasih paham bosku, glualnya dihancurin aja, kepalanya hilang dari seorang Wins, gak bisa kemana-mana. Terus Justin dan kawan-kawan di sini. Ternyata Randy berusaha merevive teman yang tersisa satu orang, masih bisa. Coba dicari, bakalan ke knockdown lagi. Randy apakah masih bisa save diri menggunakan satu senjatanya? Gak bisa. Ternyata JRC harus dipulangkan juga di posisi ke-8 oleh Siren yang masih strong banget nih, Abah. Betul.
JRC akhirnya harus menelan pil pahit dengan dieliminasi oleh teman segrupnya, akan Siren Esports. Dan tadi adalah salah satu pertarungan yang cukup panjang di mana penggunaan glue wall. Kalau kita lihat di sini, Justin mempunyai 7 glue wall yang dimanfaatkan bertubi-tubi sehingga tertumpuk banyak sekali glue wall yang menghalangi pertarungan. Selain daripada skill Chrono yang diaktifkan berkali-kali dalam pertarungan ini, di mana kalau kita tahu bersama-sama skill Chrono ada satu skill yang cukup merepotkan dalam pertarungan ini, apalagi dikombin dengan double vector, tentunya akan sangat sulit sekali. Dan Siren yang meluting di area Mas Electric tentunya ya kan bakal mempunyai banyak isu, di mana Mas Electric adalah satu tempat lootingan yang cukup banyak sih. Kayak dengan 3 hanggar, kemudian 1 gudang ya kan, dan ada sekitaran 3 garasi yang bisa dimanfaatkan sebagai lootingan. Itu banyak banget kan, ada upgrade pass juga di sana, sehingga kesiapan Siren untuk bertempur tentunya jauh lebih siap di mana mereka udah mulai mendapatkan kill. Mungkin saja Siren udah mendapatkan bounty daripada kill mereka atas The Pillar tadi. Iya, itu dia, Abah. Dan kalau kita di sini agak bergeser lagi nih, Abah, di sekitaran Graveyard, NJID masih juga bermain seperti biasa. Mereka bermain pasif banget kalau untuk early game, kecuali mereka ditabrakin kayak kasusnya tadi di awal ketika di Sibiar itu kedatangan tamu dari Giant. Dan NJID itu memang tipikal bermainnya seperti ini. Dia dari pulau arah utara terus mencoba rotasi juga ke arah sekitaran Katulistiwa ataupun di Plantation. Dia kayak bener-bener memiliki skill itu bertahan di dalam zona. Tapi yang gue salut dengan NJID adalah mereka ini bukan tipikal player yang defensif banget, tapi bahayanya NJID adalah dia memiliki counter attack yang cukup berbahaya banget sih. Betul. Nah, NJID bukan tipikal defensif tapi counter attack yang cukup mematikan. Itu kayak gini loh, lu ngusik gua bantai. Gitu, NJID itu punya prinsip gitu. Jadi dia tuh diem aja, dia mau ping sebagaimana sejalurnya dia, istiqomah terus jalannya seperti itu, belum banyak terlalu perubahan antara pergerakan daripada pemain-pemain NJID. Tapi sekalinya diusik, itu sekali gigit mati satu squad biasanya. Sekali gigit bakalan mati juga ya, Bay ya. Dan ternyata di sini Andri harus hilang kepalanya oleh seorang Rama NJID dan langsung di ending begitu saja oleh Rama yang aim AWP-nya cukup jahat. Tapi di sini Mervin sepertinya udah memberadari juga keberadaan dari seorang Ras yang coba dilemparkan satu pelontarnya, Duar meledak, belum connect. Tapi di sini Rise mencoba menahan pedihnya. Coba ditungguin kah satu shotgun, udah coba ditembakkan, tapi lagi-lagi mundur dulu bosku. Bahaya banget, NJID ini cukup galak, jadi dari Unite paling nggak harus bisa bertahan juga. Sementara kalau masih ditunggu juga, Marsianya bakalan coba menghancurkan satu glual, tapi Iki berhasil mendapatkan seorang Amora dari atas tower. Coba diterobos, baiklah bosku, coba dinaikin kah? Marsia menggunakan satu dual vector yang langsung connect juga. Bakalan diraskah 3 orang sekaligus. NJID harusnya unggul, satu grand masak, baiklah bosku, meledos. Itu dia hand cannonnya berhasil connect langsung ke seorang Ras. Coba diteras beneran, Ras langsung melakukan ras dengan cukup baik juga. Coba dijam begitu saja, tapi di sini setelah kedua bahkan dari Iki melakukan cover dari jarak jauh. Rama menggunakan satu AWP-nya juga, tapi di sini sepertinya bakalan langsung tumbang Rama dan juga Mervin. Aduh, Rama kepalanya hilang oleh Amora. Terus seorang Iki, apakah masih bisa 1 lawan 3? Bakalan sulit banget karena di sini dia hanya menggunakan satu Wildpacker-nya untuk melawan 3 orang, tapi Unite kayaknya nggak mau langsung melakukan rush nih, Abah. Betul. Keputusan yang cukup baik untuk melakukan reset terlebih dahulu, di mana HP daripada pemain-pemain Unite cukup terkuras atas pertarungan jarak dekat yang terjadi antara NGID Esports dan juga Unite Esports. Tadi hal yang cukup gua notice adalah pertarungan antara NGID, tapi sebelum kita bahas itu ada lagi nih Siren dengan Bonafide. Waduh, persaingan grup A dan juga grup B. Justin udah siap juga dengan satu double barrelnya untuk menyambut Bonafide di sana. Tapi di sini bayangkan ada 3 squad, Bonafide, Siren dan juga Rimo yang bakalan menjadi tamu-tamu yang menurut gua bakalan ngerecokin banget pergerakan Siren. Kalau kita di sini Justin udah menerima damage yang menurut gua oke lah, lumayan buat mencicil face-nya. Dan ini kayaknya bakalan terjadi clash antara Rimo dan juga Bonafide. Waduh, Bonafide Dance kayaknya di sini bakalan melakukan satu pop-up skill Chrono. Coba di spray down menggunakan satu MP5-nya, bakalan meledak landmine-nya sendiri. Fanzone-nya harus terkena dan juga langsung dipulangkan. Rimo bakalan terkena dengan pelontarnya sendiri kah? Karena di sini Dance bakalan langsung di take down juga. Terus seorang Ektindir apakah masih bisa menahan di balik pedihnya Zona? Zona nggak bersahabat, tapi di sini
sini Siren Justin udah siap juga. Bonafide ternyata harus tumbang juga di posisi ke-6. Masih ada Siren, masih ada Rimo yang bertahan di balik satu gudang factory. Karena di sini Wings kayaknya nggak bakalan kasih lepas, di mana Fakih bakalan coba melakukan satu pop up dulu untuk pertahanan diri. DeVito udah siap dengan satu granatnya, coba dimasak dulu kah? Karena di sini ada satu pop up dulu juga, bakal knockdown jatuh dari seorang Justin. DeVito dengan aim yang cukup jahat banget langsung berhasil knockdown satu player juga. Seorang DeVito apakah masih bisa? Karena di sini DeVito bakalan dikepung habis-habisan. Masih nggak ada harapan kah? Karena di sini DeVito lagi-lagi masih bisa revive, langsung di knockdown juga. Masih ada Afnaf coba ngasih glual, coba di pressure. Siren Esportnya ternyata harus pulang juga dengan Rimo Esport, Abah. Ini dia cuy, Rimo berhasil menundukkan pemain satu grupnya yaitu Siren Esport, dan Fakih mendapatkan M79 dari Idop yang datang di in-game. Nah ini dia cuy, kalian bakal menemukan M79 itu dari circle ketiga. Jadi ketika masuk circle ketiga harus cukup waspada dengan adanya M79. Adapun tadi NGID bertarung ada hand cannon bukan M79 yang digunakan oleh Melvin. Tapi pemain-pemain unit langsung back up cuy, regroup karena mereka mewaspadai ya penggunaan daripada hand cannon yang mereka anggap M79 sih, karena memang cukup riskan banget. Kalau kita udah ngelihat ledakan-ledakan kayak gitu tuh udah, kalau gua pribadi tuh ngelihat ledakan gitu pasti back up sih. Pasti back up ya Bah, tapi kita sedikit moving dulu karena di sini Amore berhasil mendapatkan Rimo Ahnaf juga. Dari sini Jar bakalan melakukan satu distraksi juga. Rimo harus ditumbangkan juga di posisi keempat. Fakihnya harus tereliminasi oleh zona. Di sini tersisa 3 tim. Apakah bisa di sini karena NXL-nya bakalan mendapatkan satu circle yang cukup enak. Eko Remdo berhasil mendapatkan unit Amora menggunakan satu Woodpecker juga, coba di tapping satu AWP-nya seorang Sugi. Ada pop up goal yang cukup baik nih Abah, karena kalau kita lihat di sini NXL bakalan membombardir juga tim Unite yang ada di atas bukit. Dan dari seorang Mert sepertinya bakalan mencoba menghirup satu inhalernya dulu untuk mengamankan satu komponnya di balik Sutet, karena di sini dia udah dicicilin dengan jahatnya VSS. Gustav langsung terkena oleh seorang Sugi menggunakan satu baretanya, langsung connect ke ubun-ubunnya, langsung di ending tanpa ampun. Dimana dari seorang Rainbow juga berhasil mencoba menahan satu damage dari Unite dan juga NXL. Cupai diberikan satu balasan tembakan K oleh seorang Amore di situ. Kalau kita lihat kan di sini Cupai sepertinya bakalan langsung nggak kasih ampun ke arah Eko Esport. Ini bakalan jadi sulit karena NXL udah menjadi satpam komplek di balik zona. Ini bakalan berbahaya untuk Eko dan juga Unite yang berusaha masuk. Tapi ini bakalan coba diterobos oleh seorang Amore juga. Merz bakalan coba adu aim dengan Kapten Cupai dengan cukup tajam juga. Tapi di sini Sugi bakalan berhasil knockdown seorang Merz juga. Coba dicari di mana sisanya, karena di sini NXL masih bertahan juga. Ada peperangan di situ. Kalau kita lihat Unite-nya bakalan clash juga dengan Eko. Bakalan ada lemparan granat juga. Eko Amore berhasil mendapatkan seorang Ras. Cupai yang nonton doang kagak nembak. Kalau di sini Rainbow bakalan jadi 2 orang. Ada satu yang kanan yang langsung connect. Amore langsung dibalikin juga oleh NXL Mat. Bakalan jadi buyaka untuk NXL atau tim musuhnya dari Unite. Karena di sini Amoranya bakalan terkena juga. Bakalan dicari Rice-nya ada di mana. Rice-nya kayaknya lagi masak beras bosku. Dicari dulu, di revive dulu. Gak bisa bosku. Ternyata Unite harus tumbang atas NXL. Buyanya for NXL Liga Game Abah. Wow. Idus edan eta malah pokoknya mantap NXL ge. Mantap pisan dah. Mantap pisan atuh. Mantap pisan NXL. Nah, ini dia cuy. Kita akan lihat Check this out. Ini dia, Bang. Coba ini kasih nih. paham, Bah. Nah, ini nih posisi di mana NXL diuntungkan dengan circle yang sedikit memihak ke arah NXL. Kemudian Unite meskipun tidak banyak melakukan pergerakan, tapi dengan bergesernya circle, mau nggak mau Unite itu harus bergerak. Kecuali circle-nya nggak bergerak sama sekali dari arah Unite bakal tetap bertahan. Dan ini pertarungan pun mulai terjadi antara Unite Esport dan juga Eko, ya kan? Dan ini menjadi satu momentum yang bisa dimanfaatkan oleh NXL, di mana mereka bisa masuk ketika salah satu tim yang sudah bertempur itu tereliminasi, dan ada beberapa granat juga yang diberikan ke arah pemain-pemain daripada Eko, dan Amoy M79 daripada Unite cukup baik. Dan ATM hand cannon cuy. Betul, hand cannon-nya langsung connect begitu aja ya. Ini tadi di sisi kalau kita lihat dari POV-nya Rice tuh bener-bener udah kejepit banget Bah. Dia udah kayak nothing tulus banget, udah no chance banget karena bener-bener pemain